Oke, selamat malam, Hai Den. Gimana kabarnya? Baik, Oke, tadi pulang sekolah jam berapa? jam 5-an. Oh, sore juga ya? Ada eskulnya apa gimana? Ya, enggak emang sore. Selesai kan 3.30. Terus Hmm, kan saya tinggal di PIK. Terus hmm. sekolahnya kan di Alam Sutra. Terus saya kan nebeng teman. Terus teman lewat jalan panjang situ lah. Pokoknya jadi ya agak lama gitu. Jauh ya pulangnya? Pulangnya jauh ya, lama Iya, ya? Lama di iya. jalan ya? Ah, Kirain ikut eskul dulu di sekolah. besok Oh, besok ikut eskul apa, Hai Den? sepak bola. Tapi sampai jam 6. Jam 6 sore? Nyampe Iya. rumah jam berapa tuh kira-kira Sampai kalau eskul? rumah biasa kan karena ini ekskul sampai malam jadi saya dijemput papa mama kan jadi papa mama kan lewat tol jadi ya Hmm. paling jam 7. Oh, cepet ya kalau dijemput ya. Iya, iya. Oke. Oke, so far gimana hari ini? 1 sampai 10. Ya 9 lah. Wih, 9. Oke, good ya. Oke, oke. Hari ini kita ketemu lagi ya. Kita pertemuan kedua nih. Seperti yang udah aku kasih tahu kemarin, kita hari ini akan belajar tentang variabel. Kemarin Haidin udah singgung-singgung juga tuh ya tentang variabel ya. A sama dengan, nah gitu. Oke, aku izin share screen. Sudah terlihat layarku? Ya, Oke, variabel ya. Oke, Haydn taunya apa nih? Variabel tuh kayak gimana sih? Haydn taunya? variabel itu kayak apa, salah satu kayak kita gimana kayak biar gampang, Mm-mm. biar kayak biar ini kayak kode apa ini ya kayak contoh barang apa gitu kan. Pokoknya kan namanya panjang kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. situ kita itu tulis saja A sama dengan ini biar lebih gampang, biar Oke, lebih singkat. oke, oke. Biasanya variabel juga ada di matematika ya, Haydn ya? Iya. Kayak kemarin tuh A, misalnya A sama dengan 1. Nah, Hmm. tuh matematikanya udah sampai situ juga kan ya? Udah jauh ya? Iya. Iya benar. Variabel juga ada di matematika gitu kan. Jadi variabel itu kayak huruf ya, kayak sebuah kata atau bisa juga huruf gitu kan. Buat Oh, yang menyimpulkan kategori biasanya gitu kan. Biasanya menyimpulkan kategori kayak gitu. Itu bisa variabel gitu. Oke, jadi hari ini aku akan kasih tahu dulu ya. Selain kita belajar variabel, kita juga ada studi kasusnya. Itu kayak sebuah cerita dulu gitu kan ya. Jadi kita tuh akan ngitung harga travel. Travel itu kayak jalan-jalan itu kan, paket wisata gitu kan, secara otomatis nih. Misalnya ada sebuah, misalnya study tour deh. Misalnya ini study tour biasa aja ya. Misalnya kayak contoh kita mau ke Ancol gitu lah. Tapi kita tuh barengan gitu kan. Kayak studi banding gitu, misalnya di sekolah. Nah, kita mau ke Ancol nih atau ke TMII dah gitu kan. Nah, itu kan biasanya ada tiket masuknya ya. Tiket masuknya berapa? Misalnya 50.000 dikali yang masuk berapa orang. Nah, biasanya kalau ngitung kayak gitu, operasinya kayak gimana? Operasi yang dipakai hmm. apa, Hayden? Harga tiket sama jumlah pengunjungnya. Nah, kira-kira dikalkulasikannya seperti apa? Ya harga tiketnya dikali orang yang masuk. Iya, betul. Dikali ya. Jadi 50.000 misalnya dikali 18 gitu-gitu. Oke, ya betul sekali. Kita akan ngitung kayak gitu, tapi kita akan ngitungnya secara otomatis. Nah, misalnya di sini ada nama pemandunya Anderson. Banyak orang dewasa dalam grupnya 18, terus harga tiketnya 1990. Nah, gimana caranya biar kita
ngitungnya tuh otomatis itu nggak satu-satu dihitung gitu kan. Itu kan kalau misalnya satu rombongan 18, tapi kan nggak cuma kita doang gitu kan yang mengunjungi Ancol itu kan banyak orang gitu kan. Kita akan bikin sistem yang menghitung eh apa ini kalkulator perusahaan travel namanya gitu. Oke, iya kan. Jadi kalau misalnya banyak gitu kan PR juga ya ngitungin orang satu-satu gitu kan. Oke. Jadi nggak efektif gitu kan. Nah, ini kayak gini. Kita ngeprint dulu Andersonnya karena nama pemandunya Anderson. Terus kita kali kayak tadi harga tiket dikali jumlah pengunjungnya. Nanti outputnya kayak gini. Gitu. Masih gampang ya ini. Gampang banget sih. Baru pertemuan kedua juga kita nih. Pemanasan dulu. Nah, oh ya, terus biar kalau misalnya di Ancol kan kayak weekend kan harga tiketnya beda juga ya sama weekdays gitu kan. Jadi biar nggak saklek kayak harganya kita saklekin 50.000. Tapi kalau misalnya di weekend kan beda juga. Misalnya jadi di weekend jadi 100.000. Nah itu PR juga tuh gimana caranya biar dia tuh otomatis langsung harga di weekdays, harga di weekend gitu menyesuaikan. Oh, oh, abis itu, nah biasanya gimana nih? Hayden ada imajinasi nggak gimana caranya biar kita otomatis kayak gitu? Harusnya diapain tuh kayak biar sesuai harga tiket weekend sama harga tiket weekdays-nya? Ada Ah, bayangan nggak studi kasusnya buat mecahin studi kasus kayak gitu? Bikin sistem yang otomatis kayak biar nyesuaikan harga tiket masuk yang weekdays dan weekend gitu. apa? Ah, nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, jadi kita akan pakai input. Nah, input itu kita tuh masukin datanya kan ya. Kita kan masukin data. Misalnya di weekdays harga tiketnya 50.000. Kalau di weekend 100.000. Nah, itu kan input ya. Kita harus inputin data dulu. Inputin data harga tiket weekdays 50.000, harga tiket weekendnya 75.000. Biar dia otomatis menghitung gitu kan. Kalau di weekdays harganya segini, kalau di weekend harganya segini gitu. Jadi kita harus masukin data dulu ke sistemnya, di input ya, inputin gitu kan. Terus, oke, nah ini hari ini kita akan belajar bahwa variabel adalah alat untuk membantu menciptakan kode yang universal. Yang kedua ini cara memprogram data yang masuk. Nah, kayak tadi, data yang masuk kita akan inputin data. Terus yang ketiga, kita akan melacak nilai dari variabelnya gitu. Oke, ini next aja. Nah, ini kualifikasi dulu nih, konfirmasi kualifikasi. Materi kemarin masih ingat nggak, Aidin? Materi kemarin Ya, nih yang ini ingat, nih. ingat, ingat. Iya, ingat. Algoritma, bahasa pemrograman, program. Masih ingat lah ya. Iya, Kita bisa next ingat. aja. Aturan-aturannya juga masih ingat. Iya, Oke. Nah, kemarin kita juga udah belajar fungsi. Fungsi apa kemarin yang kita udah belajarin? print, Yes, betul. Print atau mencetak ya. mencetak. Iya, betul. Oke, ini udah oke. Ini print-print. Kita akan selalu pakai print gitu kan untuk mencetaknya. Nah, ini juga kayak perkalian, penjumlahan, pengurangan. Ya, ingat-ingat eh, kalau dioperasikan tidak pakai tanda petik gitu. Kalau mau dioperasikan. Oke, ini juga udah. Kalau udah semua, kita bisa langsung masuk ke variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel ini adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Jadi data yang punya namanya sendiri gitu kan ya. Terus, variabel ini bisa bekerja dengan data yang bisa berubah-ubah.
Nah, datanya kita bisa masukin gitu kan. Sesuaikan datanya kita mau input ini apa gitu kan. Nah, terus syarat dari menciptakan sebuah variabel, ini boleh di notes. Menciptakan sebuah variabel itu syaratnya ada dua. Yang pertama itu harus ada namanya. Dan yang Hmm. kedua harus ada nilainya. Jadi nama variabelnya apa, terus nilainya apa. Ada dua syarat. Itu dua syarat yang harus kita buat ya. Kita buat nama variabelnya apa, terus isinya atau nilainya itu apa. Itu syarat membuat variabel. Contohnya ini. Nama variabelnya horse. Nah, ini nilainya. Jadi nilai si variabel horse ini isinya ada 6. Nah, kalau yang ini nama variabelnya minutes. Ini isinya 42 gitu kan. Ini ada yang ini namanya nama variabelnya, yang ini value-nya atau nilainya gitu. Nah, terus di sini ada print. Menurut statistik pada tahun 2019, seorang pengguna internet menghabiskan hours, berarti ini isinya berapa? Itu 6, Yes, jamnya, minutes-nya. 42. Ya, jadi dia akan ngeprint nanti menghabiskan 6 jam 42 menit online setiap hari gitu. Jadi kita nggak perlu nulis 6 di sini atau 42 di sini nggak. Jadi kita bisa ubah-ubah juga nilainya di sini nih. Nilai si variabelnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Belum ya? Belum. Iya. Kalau belum, kita bisa next. Nah, ini juga ya. Jadi variabel tuh nggak cuma angka yang integer gini doang. Kita juga bisa pakai float atau angka desimal, angka koma-koma kayak gini. Jadi nggak cuma 6, 7,5 juga bisa gitu kan. Jadi nilainya ini kita bisa ubah-ubah gitu. Sesuai apa yang kita butuhkan. Gitu. Itu variabel. Bisa koma-komaan gitu kan. Bisa angka aja gitu. String juga bisa. Terus, nah ini jadi nama variabel itu, nah syaratnya itu tidak boleh angka. Jadi kalau Hayden bikin variabel 7 itu nggak bisa. Nggak bisa kalau hanya angka aja. Kecuali misalnya apa ya, nomor, nomor underscore 1. Nah itu boleh. Tapi kalau nomor aja kayak angka-angka aja itu nggak bisa ya. Jadi harus ada hurufnya. Hurufnya itu harus selalu di depan gitu kan. Terus kalau misalnya mau ada dua kata misalnya, misalnya angka, angka, aduh tulisannya jelek banget nih, mouse-nya, angka pertama gitu kan. Nah ini tuh harus disambung pakai underscore atau garis bawah gitu. Jadi nggak bisa dipisah. Misal nama apa, ini harus ada sambungannya underscore-nya gitu, biar nyambung. Gitu ya. Hmm. Nah, terus nama variabel juga tidak boleh sama dengan perintah bahasa pemrograman. Nah, misalnya mau bikin variabel print, itu nggak bisa ya. Tidak bisa sama dengan perintah yang ada di programnya juga. Gitu. Itu syaratnya. Nah, terus misalnya nih, ini aku kasih tahu, mungkin Hayden juga udah tahu, kalau bikin nama variabel itu harus sesuai dengan isinya. Contohnya gimana? Misalnya aku sebutin isinya Bandung, Jakarta, Semarang. Nah, kira-kira nama variabel yang cocok apa? Variabel yang cocok. Namanya nama variabel yang cocok kira-kira apa tuh? Kalau isinya Bandung, Jakarta, Semarang gitu. Kota. Ya, betul. Jadi, kita juga harus bikin nama variabel itu sesuai sama isinya gitu kan ya. Jadi Hmm. isinya apa? Jadi nama variabelnya juga apa gitu harus sesuai. Biar biar apa? Biar kitanya juga ngerti gitu kan. Program juga biar gampang dibacanya gitu kan. Jadi nggak bikin bingung gitu kan ya. Nah, terus next.
Nah, ini kalau satu huruf doang biasanya nggak efektif ya. Tapi kalau terlalu panjang juga kayak gini, ini nggak efektif juga tuh terlalu panjang. Banyaknya murid di sekolah, oh panjang banget ngetiknya nanti, kesusahan nanti. Nah, misalnya gini, nama keluarga, harga underscore tiket, banyak underscore murid gitu. Nah, ini gini kalau gini kan isinya string. Nah, kalau gini isinya integer gitu. Kalau angka-angka nggak usah pakai tanda petik. Next, ini juga tipe data ya. Kemarin kita juga udah singgung-singgung tipe data. Jadi masih ingat kalau data yang bisa dioperasikan itu tipe datanya harus kayak gimana? Syarat penulisannya harus kayak gimana? Kalau data yang bisa dioperasikan, ditulisnya harus kayak gimana? Ah, ditulisnya. Mm-mm. Hmm, Data yang bisa dihitung dan data yang tidak bisa dihitung. Bedanya apa? data yang bisa di bedanya itu ya satu satunya ya bisa dihitung, yang satunya lagi tuh ya nggak bisa. Ya, maksudnya cara penulisannya tuh, apa yang beda? Cara penulisannya yang beda, data yang bisa dihitung sama data yang tidak bisa dihitung. Nah, cara penulisannya bedanya di mana? Wah, lupa. Jadi itu kayak tadi. Nah, gini. Bedanya itu kalau yang tidak bisa dihitung, dia pakai tanda petik. Nah, ini nggak Hmm, bisa dihitung. Meskipun dia angka, dia nggak bisa dihitung. Tapi kalau kayak gini, nah, ini dia bisa dihitung 2 kali 11 gitu. 4 kali 8,2. Nah, itu dia bisa dihitung. Tapi kalau udah ada tanda petiknya di atasnya, ini udah nggak bisa dihitung karena tipe datanya udah beda. Kalau ada tanda petiknya, ingat-ingat dia selalu akan string. Tapi kalau tidak ada tanda petiknya, dia akan integer gitu. Jadi misalnya gini, meskipun ada angka di dalamnya, misalnya umur saya 14 tahun, nah itu kan ada angka di dalamnya. Kita kan nggak mau ngitung itu gitu kan. Jadi tipe datanya string gitu. Gitu ya. Hmm, ya itu bedanya nggak pakai tanda petik. Nah ini gaji harian 1.000, harinya 22. Totalnya gaji harian dikali hari. Nah, gini. Jadi, kalau misalnya ada perhitungan kayak gini, kita juga harus bikin variabel rumusnya. Rumus buat menghitung. Misalnya ini mau dikali ini. Kita bikin lagi variabelnya. Entah kamu mau rumus ininya atau apa. Pokoknya kita harus bikin variabel ketiga untuk menghitung atau untuk mengoperasikan data yang akan kita operasikan gitu kan. Ini gaji harian berarti kan 1.000 dikali 22. Nah, terus di sini print total kira-kira berapa outputnya? 2000. Ya, betul. Jadi kita udah nggak perlu ngeprint 1.000 dikali 22 di sini, ini nggak perlu. Tapi kita Hmm, panggil aja nih variabel totalnya gitu. Karena kan udah dihitung di sini. ya. Gitu. Oke, nah betul. Outputnya 22.000. Ini juga sama ya, gaji harian. Nah, udah nih, kita udah sampai kesimpulan. Untuk presentasi pertama ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Kalau enggak, nih aku juga mau contohin yang tadi ya. Kayak perhitungan yang tadi, nih aku yang di bintang aja deh. Biar gampang. Nah, di sini. Ya, aku hapus dulu. Misalnya, angka angka pertama. Angka pertamanya sama dengan 20. Terus ada lagi variabel angka kedua. Angka kedua sama dengan 50 misalnya. Nah, terus kita bikin lagi variabel ketiga untuk menghitungnya gitu kan. Misalnya ini total. Total sama dengan angka pertama, ini kita tab aja, dikali.
angka kedua. Nah, terus kita print di sini. Kita print. Oke, kalau aku mau ditambahin dulu nih. Ada kata hasil, hasil titik dua. Nah, kalau kita mau manggil yang variabel operasi kita tadi, rumusnya, kita bisa pakai koma, terus kita panggil aja total di sini. Nah, terus hasilnya adalah 1000. Jadi 20 dikali 50. Jadi ada tulisannya dulu di sini hasil titik dua, terus kita panggil variabel rumusnya. Terus nanti dia keluar hasilnya di sini. Gitu. Ingat-ingat dipisahnya pakai koma ya. Di luar tanda petik. Gitu. Oke, kalau gitu Hayden boleh share screen dan bisa kerjain course yang pertama. Kita di yang kedua ya. Klik yang kedua dulu. Terus ini. Pilih yang pertama dulu. Aku stop share screen, gantian Hayden yang share screen. Udah. Oke, nah, kuis dulu. Hmm. Kuis dulu mana yang Tertutup. bener. Biasa ada perbedaan. Variabel bisa menyimpan untuk membuat suatu variabel kamu menyebut oh Itu yang nggak di checklist ada satu. Ada satu yang salah. oh hmm. Oh, itu bener dong. Nah, next. Oh, masih latihan ngetik. Kalau yang kemarin sampai bintangnya juga udah selesai ya Hayden ya? Yang terakhir belum. Oh, yang terakhir belum. Hmm. Apa ini? Nah, itu ngebenerin yang salah. Itu programnya udah lengkap, tinggal dibenerin aja. Kurangnya apa? Lain pertama itu masih ada yang kurang, Hayden. Itu kan variabelnya isinya apa? Oh, String. Nah, ya, print. Ini apa sih? itu hapus aja berarti dia salah. Nah, berarti Muka aku. hapus aja. Nah, terus koma, pemandu, koma. Hayden lihat di soalnya. Nah, itu kan pemandu strip Smith. Nah, berarti di situ panggil variabel yang isinya Smith yang mana? Dipanggil. Nah, gitu. Ya, nah itu yang terakhir tuh ada yang salah tuh. Dia merah. Kira-kira apa yang salah? Coba teliti lagi. Ada yang beda tuh. Apa yang beda? Harga paket titik duanya di mana harga paket? Harga paket titik dua. Nah, titik duanya di dalam. Nah, gitu. Oh. Masih ada yang salah?
Oh iya, ini variabelnya dia beda tuh. Nah, variabelnya harus disamain ya. Harga tiket. Nah, next. Sang intern Jacob membantu departemen wisata dari perusahaan travel. Jacob harus menulis program untuk ada si ganteng, udah ganteng nampaknya. Sorry Miss itu ama Ai dia nggak tahu itu. Iya, nggak apa-apa. Gitu doang. Kok you udah pulang? You nggak ngelek tadi? Lagi les. So sorry. Sorry Miss ini lagi mau ambil jemuran. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Nah, coba dicek dulu mana yang salah, line mana yang salah. Coba dicek dulu. Ininya di So, ininya diawasin dulu coba. Kita cek dulu mana yang salah. di total Nah, harga. Oh, harga. nggak ada variabel total di situ, Hayden. Iya. Nah, bikin dulu berarti. Nah, itu kan di line 5 itu kan ada operasi tuh, ada dikali, ada ditambah, ada dikali lagi, tapi dia belum ada variabelnya. Nah, terus di bawah udah ada dipanggil variabel total. Berarti di line kelima, Hayden bikin variabel total. Total sama dengan, Total dengan. mm-mm. Nah, itu yang di dewasanya lihat ke atasin. Oh, oh, Nah, situ. ah, ah, Itu kan operasi tuh. Nah, dewasa dikali harga. masih. Mas Cero tau gak sih ganti cara ganti itu apa tuh Akeong jadi ak, ya Akeong. Akeong jadi apa? itu annoying banget jadi Akeong lambang Akeong ini Mm-mm. itu jadi string terus string jadi Akeong. String. Iya, jadi ini kan ada lambang ininya kan nomor dua Mm-mm, ini mm-mm. kan. Ya. Itu malah jadi string bukan Akeong. Oh, itu dari keyboardnya gak sih? Enggak, saya pakai keyboard lama juga sama. Oh gitu. Ya, makanya saya beli keyboard baru. Tapi Tapi ternyata masih keyboard sama. baru juga masih sama ya? Iya, Oh, itu berarti settingan dari komputernya tuh. aneh. Ini kok Hayden pakai itu sih, pakai tanda petik. Ini nggak usah pakai tanda petik nih. Kan ini variabel, bukan string. Oh, Jadi kan di total ini, nah dewasa mana? Dewasa isinya. Dewasa ini. dikali harga dewasa. Hmm. Ditambah anak, variabel anak ditambah dikali harga anak. Nah gitu. Hmm. Jadi kalau manggil variabel buat dirumus, tuh nggak perlu pakai tanda petik. Nggak Oh perlu ya, pakai dalam kurung juga. Tinggal panggil aja gitu. Kalau oke. dikasih tanda petik, dia akan string dong. Dia akan ngeprint nanti. Ngeprint kalimat gitu. Heeh. Oke, next. Nomor 6. Haidin udah dicoba cari settingan keyboardnya belum di ini, di PC-nya? Udah, Udah, tapi nggak ketemu. iya. Nggak ketemu ya. Coba nanti I lihat lagi. Iya, boleh. YouTube sih tutorial YouTube. Total. Pernah belum tutorial YouTube? Udah pernah semua, udah coba ChatGPT, Grok, Mm-mm. Gemini, segala macem nggak ada, Tapi nggak ada yang berhasil. nggak ada. Ini apa sih ini? Mau apa sih ini? Nah, itu Nah, bikin coba rumus tuh. Apa? Untuk kejadian bagasi hilang 890 per koin. Itu bikin rumus tuh di situ.
Oh, nggak perlu bikin variabel lagi. Oh, Nah, itu kan Hayden tuh tinggal ngisi rumusnya. Rumus buat ngehitungnya tuh kayak oh, gimana. Nah, dipanggil kayak biasa. Nah, tapi kalau ini kan kita pakai 3 orang kan. Nah, ini ada keluarga 3 orang. Berarti nanti semuanya dikali 3. Berarti Hayden panggil dulu variabelnya. Variabel yang akan dihitung. Apa? Bagasi. orang. Iya, orang. Oh, Orangnya, orang. orang mah nggak usah. Orang kan nanti akan dikali. Bagasi aja, bagasi. Ditambah transport. Ditambah apa lagi tuh? Kesehatan ditambah paspor. Terus dikali karena 3 orang, dikali 3. Nah, oh itu jadi dari bagasi sampai paspor itu dia di dalam kurung, Hayden. Seperti Oh, iya. matematika kemarin, ya. Jadi orangnya itu di luar. Orangnya itu di luar dalam kurung. Nah, orangnya ditaruh di luar dalam kurung, tapi jangan ditulis orang. Kasih 3 aja, 3. Nah, gitu. Karena kan Menghadap. ini dikali 3. Bagasi, transport, kesehatan, paspor dikali 3, gitu. Nah, Terus udah terus nggak bisa ya? kan karena itu belum selesai. Kan kamu nggak ada ngeprint Oh, apapun. Nah, oh berarti iya. kasih print. Apa tulisan printnya di situ? Tulisan Dan printnya kayak total. gimana? Coba dibuka dulu soalnya. Harga dari asuransi keluarga, titik 2. Kok print pakai sama dengan sih, Hayden? Print pakai apa tulisannya? Pakai tutup kurung. Nah, Iya. Hayden kasih kalimat dulu harga dari asuransi keluarga. Baru habis itu nanti dipanggil totalnya di akhir. Tanda petiknya jangan lupa. Saya pencet tanda petik tapi malah akeong. Oke, Om. Apa? Harga dari asuransi. Hmm, dilihat huruf besar huruf kecilnya. Akeong lagi. Oke, Om. Titik 2 nya mana? Mm-mm. Coba. Nah, udah betul tapi dia belum hijau. Kira-kira apa yang salah? Websitenya yang salah itu sama saya sudah benar. Enggak, ada yang beda. Satu aja, ada yang beda tuh. Nah, itu harganya H-nya H kapital ya. Nah, gitu. Udah bener sih sebenarnya. Cuman dia sensitif. Nah, baru deh dia mau tuh. Berapa perjalanan diminta sekarang perseteru manajemen jawab perjalanan aman diminta jawab perjalanan yang sampai boleh ngapain ingin membeli perjalanan melalui kalau sebelum diskon harganya 500 Nah, itu harganya berapa tuh, Hayden? Harganya 56.720. Nah, masukin harga 56.720. Terus harga barunya, harga, nah kan itu harga barunya harga diskon 35% kan ya? Berarti di Hmm. situ panggil, variabel harganya panggil, harga dikali sisa dari Oh, 100 dika 100 dikurangi 35 berapa? 165 Dikurangi 35. Nah, 65 dalam persen
Kan itu 65 dalam persen. Kalau di desimalin berarti 0,65. Oke, terus kasih print. Terakhir kasih print. Print, ini dulu. Tulis dulu ini. Tanda petiknya mana, jangan lupa. Oke, Om. Oke, Om. Itu at. Oke, at. Soalnya kalau di Sawer kan, ada lihat live stream orangnya. Ah, Di Sawer gitu kan orang suka spam ini kan. Ini hmm. gitu. Itu orang AI-nya yang bilang kayak Sawerianya itu bilang akeong 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 gitu. Oh gitu. Jadi dia ngebacanya akeong gitu ya. Iya. Oh, ada-ada aja. Ya betul. God, coba dicek. Sip. Tandai program sudah memiliki error. Ada berapa, Miss? Tiga. Tiga yang benar. Yang dua yang salah. Kita bisa ngeprint kayak yang di soal ini. Itu kan ada berbagai cara. Nah, caranya yang kayak gimana aja coba. Nih. Ya, ada tiga pokoknya. Itu yang ketiga nih. Yang ini yang benar. Yang ketiga benar. Yang ketiga. Yang Yang ini ketiga. benar. Oh, itu betul Oh ya, juga. ini salah. Oh, ini benar. Enggak, itu benar. Di atasnya juga benar. Di atasnya juga benar. Nah, Hmm. itu. Mm-mm. Kok gitu? Kan dia ngeprintnya Matthew minus 24. Nah, gitu. Kan ada berbagai cara. Nah, kayak gini juga kan bisa ngeprintnya Oh, jadi gitu kan. oh. Oke, yang Nanti bintang apa buat lagi? PR aja, Hayden. Yang bintang buat PR ya. Oh, oke. Oke. Apa itu? Dibaca soalnya. Nah, Harga per hari di hotel. gampang ini kayak tadi. Dikali-kaliin. Oh, tunggu harga ya. Harga Ya, sama harganya berapa? dengan Harga 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 satu, harga bilang dua. aja eh oh harus harga 1 2 3 4 5 6 7 nggak boleh kayak harga underscore Enggak, boleh weekday kok. Boleh, nomor. boleh. Terserah. Boleh, terserah kok itu. Harga weekdays ya. Hmm, bikin variabel rumusnya buat menghitung. Untuk menghitung programnya. Maksudnya sih kalian menandai. Total, misalnya Oh, total eh, sama oh, dengan, ya dia kehapus tuh. Total sama dengan, apa tuh soalnya? harga kalian ini kan gambar ini Ya, kan hmm, ya tanggal 8 9 berarti Selasa berapa Rabu hari Kamis tuh? Minggu 6 Enggak, berarti baca dulu 4 soalnya. Baca dulu soalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti 4 hari. Kalau yang harga, nah kalau oh yang 3 dong harga, Miss. enggak dulu, bentar dulu. Yang harganya 2.100 kan yang weekdays kan? Ya yang Selasa sampai Kamis. Berarti Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. dua ribu Sen, seratus. Senin. Coba di close Tapi dulu kan deh gambarnya. bookingnya cuman Selasa sampai ini Selasa Rabu Kamis itu kan 2.100.
Ini dulu baca dulu soalnya. Satu malam Oh, pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 2100. Nah, ah, berarti 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, terus hmm. yang 2850 Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 3 hari. Iya, Ya, terus kalau yang harga 2100 dikali 4, ya, dia bookingnya mau berapa hari sih? tiga doang kan, Selasa, Rabu, Kamis. Habis itu baru Jumat, Sabtu, Minggu. Total 6. Oh, ini Kamisnya kan ada 2 nih. Ini loh, Iya. ini kan, nah berarti kan weekdays-nya 4 kan? Ah, Kamisnya kan ada 2, ya udah berarti harga weekdays dikali 4. Mm-mm. Terus ditambah harga weekend. Itu underscore-nya mana? Ini nggak bisa nih variabel nggak dipisah pakai nggak disambung sama underscore. Itu yang makanya. harga weekend, harga weekend. Nah, harga week. Nah, sip. Harga weekend berarti tadi weekendnya berapa hari? 5 hari ya? Kali 5 gitu. Ya, Ya udah. Udah habis itu print, print total. Sip. udah, Oke. udah, Oke, udah ya. udah. Itu stop share screen dulu ya. Aku lanjut materi kedua ya. Oke, Itu buat PR. Ntar. Oke, kita masuk ke data yang masuk. Nah, ini ada namanya data yang masuk, data yang kita masukin gitu ya. Terus di sini, nah ini ada program yang rusak. Kita nggak mungkin ya bikin print banyak gitu kan. Eh, apa tadi kita biar otomatis tuh kita mau masukin data kan ya, hmm. biar lebih efisien gitu kan. Terus nextnya, nah ini cara membuat program yang optimal gitu kan. Jadi sesuai sama yang dikatakan di awal gitu kan, kita harus buat program yang kalau misalnya harganya berubah-ubah. Nah, kalau harganya Ya. berubah-ubah, kita harus pakai apa? Kita harus menginputkan. Input. Ya, betul. Jadi si komputer itu bisa nanya ke kita, masukkan nama keluarga dari manajer. Nah, ini input, ini tuh kita masukin datanya. Kita masukin datanya dulu. Tapi kalau kalau tadi kita langsung di variabelnya kan. Nah, kalau Hmm. ini tuh nggak di variabelnya. Jadi kita tuh si komputer tuh bisa nanya dulu. Nah, harga 1 malam di hotel. Gini, kita nih bebas masukin harga berapapun. Mau 50.000, mau 500.000 gitu kan. Nah, gini. Terus nanya lagi, masukin biaya hari kunjungannya. Berapa hari? 5 hari misalnya. Nah, udah kayak gini, ini komputernya yang akan ngitung gitu kan. Kita nggak perlu ngitung sendiri gitu. Karena di sini kan udah ada programnya nih. Berarti harga hotel dikali hari bookingnya berapa. Nah, gitu. Hmm. Itu namanya data yang masuk ya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya di sini ini ada contoh, aku contohin di ini aja ya. Ini nggak bisa di copy ya, sebentar. Gini. Oke, gini. Masukkan nama keluarga dari manajer, Anderson misalnya. Terus masukkan kotanya, kotanya Manado deh. Nah, kira-kira ini ngeprintnya manajer cabang di kota. Kotanya nih kota apa? Kota Ini kan mana aku tuh? inputin Manado, berarti di sini kotanya
Manado, Manado juga. Terus nama keluarganya akan Anderson. Anderson. Iya gitu. Jadi sesuai sama apa yang kita inputin. Nah, gitu. Kita mau ganti lagi apa itu bisa pokoknya karena dia kan selalu nanya dulu dan kita bisa masukin apa aja gitu. Beda-beda Hmm, maksudnya gitu kan. Nah, itu adalah data yang masuk. Kayak sampai sini ada yang mau ditanyain? enggak. Nggak. Kalau nggak bisa kerjain lagi platform yang kedua ya, Hayden ya. Nanti kita Oke. bahas juga bareng-bareng kayak tadi ya. Kalau ada yang Oke. bingung, kita bahas bareng-bareng. Hmm. Tunggu ini back dulu. Oh iya, sorry, sorry, sorry Hayden. Aku Oh, ada satu lagi ketinggalan. Satu lagi ketinggalan, sorry. oh, Setelah yang tadi, itu masih ada satu lagi. Jadi, satu nah lagi. ini pas banget di nomor yang ini. Jadi, kalau misalnya kita mau, kok seperti tadi gitu kan ya, kalau ada yang mau dioperasikan, mau dihitung, ini kan dikali nih. Mau dikali, ditambah, dibagi, dan lain sebagainya kayak angka-angka. Kan kita mau masukin angka. Biasanya kalau kayak gini kan kita masukin angka ya. Harga hotel 500.000. Nah, itu kalau misalnya kita masukin kayak tadi doang gitu kan. Kayak misalnya input kayak gini nih. Kita masukin kayak gini. Oh, sorry. Ini harga dari kunjungan. Wait. Eh. Nah, kayak dia tuh nggak mau ngeran karena di sini kita masukkan kita ada harga hotel dikali hari kan ya. Ini kan mau Oh, dikali. Kalau dia tipe datanya string, dia nggak bisa ngitung. Dia nggak bisa ngitung gitu kan. Karena tipe datanya string, 505 misalnya. Nah, can multiply sequence by non-in of type str. Nah, di sini dia tuh nggak bisa gitu. Dia tuh nggak bisa ngitung karena tipe datanya masih string di sini. Karena tipe data dia bukan integer. Ini meskipun kita masukin 500 dan 5, tipe datanya masih string. Jadi, kita harus apa? Kita harus nge-convert dulu. Convert dulu tipe datanya ke integer. Caranya gimana, Miss? Caranya adalah kita bukan bikin variabel ya. Misalnya harga hotel di sini. Kita convert dulu int. Nah, gini, int kasih harga hotel atau variabelnya di dalam. Nah, ini dia udah nge-convert ke integer gitu. Dia akan otomatis nge-convert ke integer karena kita ubah di sini. Ada ini namanya converter. Converter ya, nge-convert tipe data. Nah, kalau yang ini hari juga kan kita akan angka ya. Berarti hari sama dengan int hari lagi gini. Nah, gini, baru deh dia mau bisa ngitung maksudnya. 502. Nah, 1000. Baru deh dia bisa ngitung kan kayak tadi. 500 dikali 2, 1000. Jadi kita harus nge-convert dulu ke tipe data integer. Gitu. Sampai sini paham ya? Tinggal paham. ditambahin aja nih converter di bawahnya. Nih kamu kalau mau screenshot boleh, biar jadi Ini. referensi buat belajar. Oke? Oke. Oke. Silahkan share screen Hayden dan bisa kerjakan sampai nomor 7 aja. Yang lainnya bisa buat PR. Ya. Nah, biar Ah, udah cepet. Oke, biar tujuh cepet lima ya. puluh aja. Apa? Biar cepet itu jawabannya. Bentar, bentar, bentar. Loh, kok ini udah habis? Fungsi.
fungsi INT itu nggak di checklist. Fungsi INT yang paling atas itu nggak di checklist dan nilai yang dimasukkan itu nggak di checklist. Nah, oke. Sip. Mm-mm. Udah sih itu soal yang pertama benerin yang kurang doang. Misalkan kalau berhasil dapat apa? Hackathon. Dapat nilai Heeh. yang bagus dong. Hackathon. Itu kayak ujian gitu soalnya. Oh, musim apa ini? Bebas, terserah Musim musim dingin. apa. Musim dingin. Nah, itu kan bisa kita inputin sendiri mau musim apa. Nah, itu yang tadi kita bahas tuh. Hmm, Line pertama kurang apa dan kelebihan apa tuh. bisa ada kelebihan. Mm-mm. Jadi emang programnya dibuat error dan kita harus benerin program yang benernya tuh kayak gimana gitu. Hayden layarnya Kelebihan. lebar banget ya. Oh, kecil Oh banget iya, ya. monitornya lebar. Iya, aku jadi ngeliatnya kecil nih. Kecil. Iya. Tunggu ya. Kelebaran. Bentar. Oke, Bisa lihat gak? bisa kok udah. Bisa kok karena aku pakai kacamata. Oh, Nggak apa-apa, lanjutin aja. 5 menit lagi kita ya. Bisa lah sampai nomor 7. Itu kan udah sampai nomor 5. Oke, betul. Nah, itu kurang apa tuh tadi penulisannya? Kasih dalam kurung. Tidak pakai tanda petik ya. Kalau panggil variabel tidak usah pakai tanda petik. oh iya. Mm-mm. Input itu sudah betul, tinggal ditambahin konverter di harinya, Hayden. Kasih konverter di bawah Convert. hari, di bawah variabel hari. Di bawah variabel hari. Ya, itu sebelum total. Nah, kamu enter dulu sebelum total. Bikin konverter seperti di atas, seperti harga hotel. Nah, berarti di situ variabelnya apa? Hari sama dengan INT hari. Nah, gitu, sip. Oke, oke. Oh, itu line yang terakhir kurang nih. Line yang terakhir kurang. Sip. Oke. Itu angka, kita tidak bisa string. Nah, gitu. Kan kita udah di-convert ke INT. Iya. Oke, next. Nah, ini kosong nih. Pernah. Oke, bikin ini dulu, Hayden. Input dulu. Input, masukkan harga tiket. Input, masukkan harga tiket, titik dua. Ya. Ini websitenya itu sama orang luar ngelink gak sih? Website mana? Ini Algonova. Website, iya. Platformnya emang enggak. Cuman kalau yang di lab itu, iya. Kita bisa lihat postingan atau proyek-proyek Algonova. Algonova kan sekolah internasional juga. Jadi dia studentsnya dari luar negeri juga ada gitu. Nanti kalau misalnya di proyek-proyek itu kita bisa lihat proyek-proyek orang gitu kan. Iya bisa Oh, ngelink di Hall of Fame itu kalau bisa. Kalau mau ngelihat proyek tuh di Hall of Fame.
Sampingnya kursus, Oh, nanti cek aja. oke. Iya, betul. Pinter. INT harga. Next. Bonus. Berarti bonus masukkan besarnya bonus yang ingin dipakai. Titik dua. Bikin input. Mm-mm. Masukkan misalnya yang ingin bonus yang ingin dipakai. Titik dua. Converter dulu habis itu. Yup. Habis itu next. Buat operasinya. Rumusnya. Berarti rumusnya bikin variabel rumus. Rumus buat menghitung. Rumus. Ya. Eh, Kalau biasanya aku total. Total sama dengan kalau berarti itu bonus dikurangi harga dikurangi bonus ya. Kebalik, harga dikurangi bonus. Habis itu print deh, print kayak yang di bawahnya sini. Nah, kalau salah gimana? salah apanya? Oh, enggak gitu. Printnya coba Oh, iya. ulang ulang ulang. Ah, Enggak, coba dilihat soalnya dilihat soalnya. Nah, ini kan harga setelah diskon titik duanya belum ada. Print dulu harga setelah diskon. oh iya. Iya, printnya lupa. Print dulu. Nama sini cannot edit in read Itu only di stop editor. dulu. Coba dibuka, ditutup dulu. Oh iya. Nah, itu di stop dulu. Kan itu lagi ngeran. Print harga setelah diskon. Titik dua baru deh panggil koma. Ini harus di atas. Salah. Harus gini gak sih? Iya, kurang tanda petik. Kasih koma dulu, abis itu panggil. Dah, Udah. 7. satu lagi nomor 7. Mau jadi PR. Nah, kerjaan sekarang aja. Ya udah kerjain sekarang. Ini apa sih pecahan teks untuk email? Ditanyain nggak? Ada pertanyaan nggak buat pelajaran hari ini? Itu terus saya mau nanya itu kenapa ada yang harus di convert, ada yang harus ditambahin konverter, ada yang nggak harus, Kalau itu ditambahin kenapa? konverter itu, dia itu buat dihitung. Kayak, ya buat dihitung kayak perkalian. Nah, ini Hmm. harga kan, harga sama bonus ini kan mau dikurang nih. Nah, kita convert Hmm. dulu ke integer karena dia ini nih string kan. Kita convert dulu ke integer biar bisa dihitung. Terus kalau yang tadi kan nggak pakai converter. Kenapa nggak pakai converter? Karena nggak dihitung kan. Ini kan tujuan apa? Banyaknya paket tur yang telah dibeli kan kita nggak mau hitung itu kan. Kita Hmm. cuma mau nambahin di sini kan. Nih, tur, Hmm. Ya, ya kan? Nah, itu kan nggak ya, dihitung. Jadi kita nggak perlu nge-convert dia ke integer dulu gitu. Jadi emang ya udah ya. dia kita buat nambahin di sini doang gitu, bukan buat dikali, ditambah dan dikurangi gitu. Gitu sih. Oh, Converter itu buat yang mau dihitung aja kayak yang nomor tadi. Kayak yang nomor 6 ini nih. Gitu, Hayden. oke. Sudah jelas ya? Ya udah. Ya, Oke, sudah. Sudah cukup mungkin untuk hari ini. Berarti kita ketemu ya. lagi minggu depan ya. Minggu depan masih tanggal berapa sih? Belum sampai tanggal 20-an kan? Minggu depan masih tanggal 13 14. Oke. See you next week, Hayden. Thank you for Oh, today. ya. Selamat malam. Bye.